Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita setelah perjalanan yang sangat lika-lika ini, lika dan likunya, pokoknya bagaimana Allah saja yang dipandang. Jangan memandang yang lain, jangan memandang segala sesuatu selain daripada Allah. Hanya wujud kenyataan Allah sajalah yang bernampak kepada yang maujud. Jadi ketika Allahu Akbar, yang dipandang itu hanya Nur Muhammad, wujud kenyataan Allah, wujud kenyataan zat Allah. Nah, yang memandang tadi siapa? Tentu yang punya Nur Muhammad, yang mempunyai zat Allah. Yang memandang itu bukan kita, lain kita. Yang memandang adalah zat Allah menyaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu batin wa zohir. Nur Muhammad ketika dia zohir itu mumkinul wujud, ketika dia batin itulah wujud hakiki. Wujud Allah bukan Allah, wujud Allah bukan Allah. Wujud Allah adalah kenyataan Allah, zat yang ingin dikenal sehingga dia berwujud, bernyata kepada segala sesuatu. Maka yang dipandang wujud daripada zat Allah. Yang memandang zat Allah, yang dipandang adalah wujud Allah. Jadi ketika berjalan, ya, yang berjalan adalah Nur Muhammad, ya? Yang melihat adalah Nur Muhammad, yang bergerak adalah Nur Muhammad, wujud Allah. Siapa Nur Muhammad? Wujud Allah. Jadi ketika yang berjalan kepada alam semesta, ketika semuanya perbuatan-perbuatan gerak dan diamnya alam semesta dan dirinya, itu adalah af'al Allah. Ketika bergerak tangannya, bergerak kakinya, itu adalah af'al Allah. Ketika bergerak semuanya itu adalah af'al Allah. Gerak dan diamnya kita dan alam semesta itu adalah perbuatan-perbuatan Allah, af'al Allah. Maka kata Rasulullah, pangkal daripada ibadah adalah diam. Jadi ketika beramal ini, tubuh kita, gerak kita, diam kita di situ, di dalam pandangan batin itu diam sediam-diamnya, tidak menyerupakan Allah Ta'ala. Jadi puncak ilmu tertinggi adalah kematian, artinya diam sediam-diamnya dalam penyaksian. Karena ketika diam, kita ini, keakuan Adam kita ini melebur kepada zat Allah. Zat Allah sendiri yang memandang wujudnya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Jadi yang terbit kepada dirinya zat Allah itu adalah Nur Muhammad, yaitu sifatnya nyata kepada batang tubuh, af'alnya. Af'alnya Allah, gerak dan diam batang tubuh kita itulah af'al Allah. Kemudian ketika mazhar kenyataan atau wujud kenyataan Allah, itu bukan Allah. Kalau zat Allah berbeda dengan wujud kenyataan zat Allah. Kalau zat Allah itu laisa kamitslihi syai', zat Allah itu tidak seperti sesuatu, zat Allah itu tidak bertempat, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Tapi ketika dia wujud kepada Nur Muhammad, nampak kepada alam semesta dan seluruh isinya, maka kenyataan zat itu ada pada batang tubuh. Cuma ini disebut sir. Kenyataan zat bukanlah zat yang sesungguhnya, tapi kenyataan wujudnya. Wujud Allah bukan Allah, tapi tiada lain. Tidak boleh dipisahkan. Jadi hukumnya diam. Kenyataan zat Allah ada pada batang tubuh. Kenyataan sifat Allah ada pada nyawa kita. Kenyataan asma Allah ada pada hati kita. Kenyataan af'al Allah ada pada gerak dan diam kita. Kenyataan Allah, mazhar Allah bukanlah Allah, tapi tiada lain. Al-insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, kata Allah. Rahasia itu tidak lain daripada aku. Allah sendiri yang mengatakan, jangan kita mengaku-ngaku Muhammad, jangan kita mengaku-ngaku Nur Muhammad. Kita bukan Nur Muhammad. Kita ini daripada tiada, diadakan, dimaujudkan, kemudian harus kembali kepada ketiadaan. Kita loh ya. Ketika kita sudah kembali kepada ketiadaan, melebur kepada dari kosong kembali ke kosong, lebur selebur-leburnya, mati semati-matinya, maka yang ada hanya Allah. Makanya dikatakan la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah lah baga. Itu artinya la ilaha illallah, tidak ada segala sesuatu
tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Itu artinya kalau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, artinya lapatnya begini, la robbi fa'buduni illallah. La robbi, tidak ada Tuhan. Kalau la ilaha beda dengan robbi. Ilaha itu segala sesuatu, kalau robbi itu Tuhan. Jadi perkataan la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang nyata melainkan Allah kecuali Allah. Artinya ya hanya Allah yang maha segala sesuatu itu. Kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu artinya la robbi, tidak ada Tuhan. Fa'buduni, 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 yang berhak disembah illallah, kecuali Allah. Itu artinya. Makanya jangan sampai bermodalkan bahasa Arab, bahasa Arab yang diterjemahkan oleh saudara kita atau dari apa, tapi di situ sebenarnya ada penjelasannya, ada syarahnya, tapi kita telan mentah-mentah seperti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan itu artinya la ilaha illallah. Artinya itu tidak ada yang ada, tidak ada yang sesuatu yang nyata melainkan Allah. Makanya di dalam hadis qudsi, puncak tauhid adalah la maujudun bihaqqi illallah. Tidak ada yang maujud selain daripada Allah. Makanya kalau mengambil ayat Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong. Jangan cuma-cuman ayatnya Ar-Rahman alal arsistawa. Jangan juga ayatnya cuman aku tuh lebih dekat daripada urat nadi leherku. Nanti dibilang oh Allah itu ada di dalam leher, Allah itu ada di batang tubuh. Bukan. Jangan juga dikatakan Allah itu bersemayam di ars, karena bersemayamnya itu istawa, bukan duduk. Bukan duduk di singgasana, duduk pakai kursi, kemudian memerintah, apalagi kemudian ketika sepertiga malam turun di langit dunia. Bukan begitulah baga. Bukan begitu. Makanya betul-betul tauhid ini adalah paling penting. Makanya di makrifat ada kaji diri, di tauhid ada akidah, ilmu akidah. Bagaimana mengetahui yang mana makhluk, yang mana Tuhan, yang mana kholik, yang mana makhluk, yang mana muhaddas, yang mana qadim. Ketika dia keluar, ketika bernyata, namanya muhaddas. Tetapi pandangan ke dalam namanya qadim. Yang muhaddas ini kelihatannya ada, tapi dia adalah wujud bayangan, maujud, mumkinul wujud, wujud bayangan. Wujud bayangan bukanlah wujud asli, tapi tiada lain. Tiada lain. Karena wujud itu, wujud bayangan itu lahir terbit daripada wujud hakiki. Kalau dinafikan itu, wujud bayangan itu adalah kita, berbahaya. Wujud bayangan itu bukan kita. Bukan. Wujud bayangan ini alam semesta dan batang tubuh itu bukan kita, saudaraku. Itu adalah wujud bayangan hakikinya Allah. Tapi bukan Allah, tapi wujud bayangan. Namun tiada lain. Jadi bukan kita. Kita tuh yang mana sih? Kita itu yang perasaan, yang ego mengaku bahwa kita ini ada. Padahal Allah itu yang maha zohir. Aku tuh Allah maha zohir. Tahu nggak apa artinya zohir? Zohir itu bernampak. Nampak tuh ada, kelihatan. Ya kan? Kelihatan. Tapi Allah ini bukan lagi zohir, maha zohir. Kenapa selalu menafikan itu? Maha zohir Allah Ta'ala. Makanya betul-betul kenyataan Allah, kenyataan Allah itu ada pada Nur Muhammad. Itu menjadi zat yang disifati. Nur Muhammad inilah zat wajibal wujud. Nur Muhammad itu ada dua, saudaraku. Kelihatannya dalam secara kaedah, Nur Muhammad itu secara batin dia qadim, secara lahir yang berbentuk itu dia muhaddas. Jadi Nur Muhammad itu dalam segi mana kita memandang? Kalau dalam segi batinnya ya dia qadim dong, karena terbit daripada zat Allah. Aku daripada Allah, segala mukmin daripadaku, kata Nur Muhammad. Itu yang Nur Muhammad yang batin, Ahmad, gelarnya Rasulullah. Tapi ketika Nur Muhammad itu telah berbentuk ini dan itu namanya muhaddas. Tapi ketika kita tembus ke dalam, ke batinnya itu ya qadim. Begitu. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Tergantung bagaimana kita memandang. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu qadim kah, muhaddas kah? Kalau kalam-kalam yang di dalam belum dizohirkan, belum dicatat, itu namanya Al-Quran yang qadim. Qadim itu ayat-ayatnya Allah. Tapi kalau sudah di kitab, namanya bukan Al-Quran namanya, tapi kitab. Itu namanya muhaddas. Tapi ketika
Al-Quran itu belum dikeluarkan, belum dicatat, dikitabkan, itu namanya kodim. Kalam-kalam Allah tuh kodim. Begitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu kita bagaimana. Yang penting bagaimana penyaksian, bagaimana peleburan kita, bagaimana kita ini, kisah-kisah kita ini, rasa-rasa kita ini habis. Yang wujud tuh Allah aja. Karena ketika kita memandang selain daripada Allah, memandang selain daripada wujud Allah, berbahaya, saudara. Wujuduka zanbun, ada wujudmu itu syirik. Ini syirik khofi bil khofi. Jadi khofi bil khofi, menyekutukan Allah, dosa yang paling besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, itu hanya syirik. Selain daripada syirik, mau kau membunuh 1000 orang, mau kau mencuri apa, semuanya Allah ampuni. Mau kau dosa apapun itu Allah ampuni. Itu dalam Al-Quran dikisahkan. Tetapi dosa syirik tidak akan diampuni Allah Ta'ala. Kenapa? Allahu Akbar. Karena Allah Ta'ala itu tidak mau disirikkan, tidak mau disekutukan. Allah Ta'ala itu maha pencemburu, tidak mau. Kamu ini, kita ini merasa kita ada, merasa tangan kita, merasa harta kita, uang kita dan sebagainya. Itu Allah tuh tidak mau begitu itu. Karena kita ini tidak pernah menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita pun kalau mau lahir ini ke dunia sekarang ini, bukan juga kita yang tentukan. Bukan kita yang ciptakan tangan kita, yang bukan kita yang membuat rambut, bukan. Ini yang tidak mau Allah Ta'ala ini. Ada wujud kita, ada rasa-rasa ini, perasaan ini, itu adalah musyrik, syirik khofi bil khofi. Syirik yang tidak akan diampuni Allah. Inilah dosa terbesar. Karena kenapa? Ketika kita beribadah masih syirik, masih najis batin namanya. Mau dicuci dengan 7 samudra lautan itu tidak akan bersih, saudaraku. Najis ini kotor. Kalau najis masih najis yang lahiriah, kita berak, kita BAB dibersihkan, masih bisa istinja. Kita kena anjing, najisnya anjing itu masih bisa dibasuh 7 kali, di sela-selanya debu atau pasir, masih bisa. Kita kena tai masih bisa dibersihkan, kena kencing masih bisa. Nah ini najis batin, najis keakuan diri, najis anania, nafsu anania. Nafsu itu tidak dihilangkan. Nafsu itu tidak dihilangkan. Tapi nafsu itu dinaikkan kesadarannya. Daripada nafsu amarah, naik kepada nafsu lawamah, naik kepada nafsu sufiyah, naik kepada nafsu mutmainnah, naik lagi kepada rodiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Kamilah itu kepunyaan baginda Nabi SAW. Puncak-puncaknya Kutubul Ghaus itu sampai mardiyah, nafsu mardiyah. Orang beriman itu dikatakan beriman, mukmin itu, orang Islam dan beriman itu pada saat nafsunya mutmainnah. Keinginannya tuh tenang gitu loh. Nafsu mutmainnah. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu sekarang, bukan ketika kita sakaratul maut. Sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sekarang, bukan ketika mau mati. Ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kita ini daripada Allah, kembali kepada Allah. Bukan ketika itu, sekarang kembalinya. Apanya yang dikembalikan? Keakuan Adam. Dikembalikan daripada wujud wujud sangka-sangka kita bahwa kita ini ada, sampai ke kosong, melebur ke situ. Dari tiada diadakan menjadi tiada kembali sekarang. Sehingga syahadat itu murni gitu loh. Nah, tapi saya kok masih ada, Mas? Ya, itu secara sangka-sangka kita memang ada. Tapi siapa yang memandang ini? Kembalikan itu kaunuhu basirun. Siapa yang melihat? Kaunuhu basirun. Siapa yang mendengar? Kaunuhu samiun. Itu kan ada dalilnya. Cuma kan kita ini selalu mau ditipu iblis, akal pikiran kita yang selalu bergentayangan. Jadi manusia itu apabila ajal mau mendatang menjelang itu baru sadar. Baru rasa mabuk sakaratul maut, ajal menjelang. Ketika ajal itu baru sakaratul maut. Sakaratul maut itu mabuk kematian.
merasa bingung, sangat bingung di situ, teriak-teriak dan sebagainya, bingung, dalam keadaan bingung yang sebingung-bingungnya, datanglah pikiran itu iblis, datanglah juga wujud-wujud khoyali iblis. Nah, sudah mau meninggal, mau putus dia punya waktunya, baru mau mengenal Allah, baru mau mencari daripada Allah Ta'ala, sirnya, rahasianya, maksudnya. Nah, jadi ma'rifat itu ada beberapa tingkat. Maksudnya ada beberapa macam. Ada ma'rifatun nas, ada ma'rifatul jin, ada ma'rifatul wali, ada ma'rifatul karomah, ada ma'rifatul supranatural, ada ma'rifatul dunia. Jadi ma'rifat itu banyak. Yang mau dikehendaki di sini Allah Ta'ala ma'rifatullah, bukan ma'rifatus semuanya. Ma'rifatullah. Jadi makanya kenapa ketika ada yang mengalami perjalanan spiritual, wujud-wujud khoyal begitu, kasab-kasab khoyal, kasab hisi itu, kenapa kita suruh nafikan? Bukan dinafikan wujudnya dan sebagainya, tapi perasaan kita itu adalah Nur Muhammad begitu loh. Jadi apapun yang diberikan Allah Ta'ala diterima, tapi jangan ke situ gitu loh. Kebanyakan orang itu ngomong, saya tidak ke situ mas, tapi dia pikirkan terus, apa sih artinya tadi, apa sih tadi, aku didatangi Kian Santang, aku didatangi Prabu Siliwangi. Kamu ini mau ma'rifatul apa sebenarnya? Kita ini ma'rifatullah atau ma'rifatul apa? Sementara bukan itu. Inilah jebakan-jebakan spiritual. Itu adalah hadiah, pelangi-pelangi daripada Allah. Tapi kalau ketika hati kita condong kepada makhluk itu, kepada wujud khoyali itu kita itu bersalahan daripada ma'rifatullah, saudaraku. Bukan itu yang dicari. Jadi kalau hendak selamat, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Di mana kita dapat petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Di mana petunjuk Al-Quran dan Sunnah itu ada pada sahabat? Di mana itu sahabat? Ada titisannya sahabat ada pada tobiin sampai kepada ulama warasatul anbiya. Makanya bagaimana orang-orang tua kita dahulu, kita ini ke dalam ya, tidak bicara keluar. Nah, kalau cari ke guru jangan kau sembarangan cari guru. Kalau guru yang ini jangan sembarangan, hati-hati. Karena ada itu guru pintar menjelaskan tapi tidak tahu bertanggung jawab, tidak tahu memberikan fakta prakteknya kepada diri. Banyak guru di luar sana tapi dia hanya menghafal, hanya mengkaji, tapi dia sendiri tidak paham. Hati-hati nak. Ciri-cirinya itu dia itu selalu keluar daripada diri, tidak masuk kepada diri. Bukan berarti Allah ada di dalam diri. Ini juga orang dongo. Rahasia Allah ada di dalam diri, bukan Allah ada di dalam. Mau pecah kepalamu, mau pecah badanmu, itu Allah ada di dalam. Surga saja itu berada di dalam zat Allah, bukan Allah di dalam surga. Bukan alam semesta, bukan Allah ada di alam semesta, tapi alam semesta ini berada dalam lautan zat Allah, bahruz zat Allah, lautan ahadiyahnya Allah. Jadi ya zat Allah ya meliputi gitu loh. Bukan kita, bukan Allah ada di dalam kita. Kita ini loh, kita ini bahasa syariat, kita ini yang berada di dalam zat Allah, bukan Allah ada di dalam. Kenapa ini? Mohon maaf ya sambil ya, ya santai lah, jangan memandang yang marah-marahnya itu tidak marah-marah. Ini bagaimana kita ini loh ya. Jadi pahami bagaimana caranya, praktek-prakteknya itu dipraktek. Ikhtiar Allah jadikan. Ikhtiar tuh ada, Allah ciptakan ikhtiar, tapi diyakini, disadari bukan kita yang berikhtiar. Kelihatannya kita berpikir, berusaha, bekerja, tapi bukan kita itu, bukan. Disadari saja bahwa itu adalah kudrah dan irodahnya Allah. Dalilnya mana? Sifat ma'ani jelas, sifat ma'nawiyah jelas. Di Al-Quran juga, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah.
Jadi ketika kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih merasa berbuat, berkehendak, melihat dan sebagainya, ini bahaya. Jadi perlu itu. Perlu juga kita mengkaji Al-Quran yang tersurat, ada yang tersirat. Karena ini adalah surat-surat cinta daripada Allah. Jadi kitab-kitab yang tersurat, kitab-kitab yang tersirat itu ada. Kalau kitab-kitab yang tersirat itu adalah hayyun, itu sifat mutlak zatnya Allah Ta'ala. Allah yang maha hidup, zat yang disifati. Jadi mengambil ilmu itu daripada yang hayyun, ya daripada yang maha hidup. Itulah Al-Quranul Qadim. Disitulah segala ilmu, kunci segala ilmu itu di situ. Itu Al-Quranul Qadim secara tersirat. Ada juga yang tersurat, yaitu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, ya kan, dan kitab-kitab yang sebagainya. Oke. Jadi betul-betul Al-Quran itu ada dua, Qadim, Al-Quranul Qadim dan Al-Quranul Karim. Itu dua-duanya kita pakai, jangan dinafikan salah satunya. Dua-duanya dipakai. Sama dengan Al-Quran yang lain, kitab-kitab yang lain, tidak kita nafikan. Tapi ketika kitab-kitab itu yang menulis itu pasti setelah ditulis, ada yang muridnya, dipahamkan muridnya. Kemudian meninggal gurunya yang penulis kitab, dia pahamkan lagi ke muridnya. Muridnya begitu juga. Supaya ketika itu, kitab itu mampu dipahami sedikit demi sedikit. Bukan kita tahu-tahu beli, kemudian baca sendiri, itu berbahaya sebenarnya. Cuma ketika memang kita itu sudah dipahamkan Allah di dalam keilmuan-keilmuan itu, sudah melanglang buana, ya insya Allah bisa lah. Tapi kalau kita baru memulai perjalanan spiritual, masih bingung-bingung baca kitab sana sini, kitab-kitab ma'rifat lagi yang tinggi, wah itu takutnya keliru nanti, saudaraku. Tetap saja ya, misal saya menulis kitab, kasih simbol, misal simbol-simbol ayat, atau simbol-simbol huruf, atau simbol-simbol angka. Apakah panjenengan dengan melihat apa yang saya tulis, simbol-simbol angka, tanpa saya kasih tahu, apakah langsung tahu? Kalaupun benar, pasti ada yang keliru. Misal saya menulis, ya, nomor 7. Nomor 7-nya kebalik. Nah, apa maksudnya? Kalau saya tidak jelaskan, pasti dikira-kira kan. Jadi betul-betul saya menjelaskan kepada wakil saya. Ini loh artinya kitab ini, huruf 7 kebalik ini artinya ini. Ini nih, baru dia pahamkan. Baru dia nanti ketika saya meninggal, dia pahamkan lagi kepada muridnya. Sampai begitu terus. Bukan kitab ini ketika saya meninggal jatuh di bawah orang, entah kemana, salah alamat, dia kira-kira, dia baca, oh ini angka 7 kebalik, ini artinya. Akhirnya apa? Terjadi apa? Kesalahpahaman di antara paham-paham mereka. Menjual dengan nama ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf. Nah, tapi apa? Kesesatan di mana-mana. Ini secara syariat. Akhirnya apa? Mengaku nabi, mengaku rasul. Saya kira memang diri sejati kita Rasulullah. Diri sejati kita itu diri sejati Nur Muhammad, bukan kita. Itu adalah Nur Muhammad, sifat Allah sendiri. Kita ini Adam, bukan kita Muhammad. Nama zohir, nama batin, itu namanya Allah semua itu. Muhammad, Nur Muhammad, Ahmad. Muhammad, nama zohir, Ahmad, nama batin. Bukan nama kita. Kita ini tidak pernah ada. Kelihatannya ada karena diadakan, wujud bayang-bayang, sangka-sangka. Jadi Nur Muhammad Rasulullah itu bukan kita. Ini banyak yang kita teliti mengaku Rasulullah, bukan kita Rasulullah. Mengaku Rasulullah saja Nur Muhammad tidak boleh, apalagi mengaku Allah. Ada itu banyak itu konten-konten. Banyak itu saudara-saudara kita yang mengaku kita ini Allah. Kapan kau jadi Allah? Kalau kau memang Allah, kalau kau memang Allah ciptakan hewan. Ini matahari, matahari jadikan 7 matahari kalau kau memang Allah. Bukan kita Allah, bukan kita Rasulullah, bukan kita Nur Muhammad. Kita ini Adam, apa sih susahnya?
Mohon maaf ya. Ini tidak marah-marah. Sekali lagi ini mau minta relanya, minta ridhonya, saudara-saudara. Jadi betul-betul batang tubuh ini ibarat kapal. Siapa yang menggerakkan kapal itu nahkoda itu di dalam itu Nur Muhammad itu. Kita ini astagfirullah. Kita ini Allahu Akbar. Kita ini wujud sangka-sangka. Kita ini bukan yang zohir, bukan yang batin. Bukan. Jangan sampai kita mengira kita ini yang zohir, Allah yang batin. Lah terus yang maha zohir itu siapa? Yang zohir itu siapa? Allah Ta'ala juga. Tapi jangan dikatakan itu Allah. Karena sudah bertajalli. Jangan katakan alam semesta itu Allah, bahaya. Itu wujud bayangan. Jangan katakan kita ini Allah. Kita bukan Allah. Kita ini tidak pernah ada. Maka yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah hamba. Hamba itu bukan kita dongo. Labaga. Ini diri saya, caci maki diri saya, akuan Adam. Bukan keluar, saya tidak keluar. Saya tidak pernah membalas komentar-komentar apapun. Dan saya tidak pernah tidak pernah. Saya kepada diri saja. Apa yang keluar seorang diri-diri panjenengan semua mendengar. Saya tidak ceramai orang, saya tidak keluar diri, saya ke dalam diri saja. Bagaimana ketika caci maki saya didengar orang, alhamdulillah kita bisa sama-sama belajar. Saya ke diri. Yang dikatakan hamba itu bukan kita, hamba itu Nur Muhammad. Nur Muhammad itu Allah Ta'ala juga, kenyataannya, sifatnya Allah, wujudnya Allah. Mati meja. Apa lagi? Yang dikabarkan, yang mengkhabarkan berita ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai GPS kita, Google Map, supaya kita tidak tersesat. Baginda Nabi SAW ini mengabarkan khobar bahwa ini kenyataan Allah. Maksudnya dua kalimat syahadat untuk memahamkan Allah Ta'ala dan wujudnya. Muhammad Rasulullah itu, Nur Muhammad adalah utusan Allah. Yang mana utusan Allah? Ya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Kenyataan wujud Allah. Kenyataan Allah bukan Allah, tapi sifat. Inilah yang dikatakan hamba. Ngaku-ngaku hamba Allah, bukan kita hamba Allah. Hamba tuh Muhammad. Jadi ketika sholat, yang sholat tuh Allah Ta'ala melalui nurnya. Bukan Allah Ta'ala sholat. Nur Muhammad. Nur Muhammad yang sholat, yang bergerak, ruku, sujud, duduk, berdiri, itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang berkalam, Bismillahirrahmanirrahim, itu Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad itu siapa? Tiada lain, karena zat. Karena Nur Muhammad itu daripada zat Allah. Kemudian yang memandang ketika kita Allahu Akbar itu bukan kita, itu Allah Ta'ala memandang Nur Muhammad, sifatnya. Itu begitu kalau sholat. Supaya tidak ada sangka-sangka kita yang sholat, tidak ada perbuatan riak di situ, tidak ada kesyirikan di situ. Kita lebur di situ. Makanya sebelum sholat kata orang tua kita, palenya alenuna, ajak mu capak-capak mas sepajang kode nulennya. Maksudnya sebelum kamu sholat, kamu hilangkan keakuan dirimu, bukan kau yang sholat itu nak. Yang sholat itu Muhammad. Yang dipersembahkan tuh Ahmad, yang disembah rahasia. Nah itu kan. Jadi sebelum sholat, hilangkan dulu keakuan diri kita. Kita yang bergerak, kita yang berkuasa, kita yang melihat, kita bukan. Makanya paling teliti orang-orang ma'rifat itu ketika kita ada keakuan di dalam sholat. Tidak ada sholat dari umur 14 tahun sampai umur 60-70 tahun, tidak ada sholat yang diterima. Ada dalilnya, ada seseorang dari umur kecil dia sholat sampai umur 60 tahun, tidak ada satu sholat yang diterima. Karena apa? Dia merasa sholat. Kapan kau merasa sholat? Tidak ada. Ini dalam segi ma'rifat, dalam segi tasawuf itu begitu. Kenapa mengaku-ngaku sholat? Bukan berarti kita tidak sholat. Makanya perkataan ahli ma'rifat mengatakan orang ma'rifat itu tidak lagi sholat. Orang ma'rifat itu tidak perlu berdoa, tidak lagi berdoa. Orang ma'rifat itu tidak perlu berniat. Bukan tidak sholat. Sholat juga, berniat juga, berzikir juga. Tapi tidak merasa dia yang sholat, dia yang berzikir. Ada juga orang begitu.
kita tarik ke diri aja. Jadi jangan sampai betul-betul apa sih menghabiskan itu saja, saudara. Keakuan Adam itu puncaknya di situ, dari kosong kembali ke kosong, dari ketiadaan kita ini, dari tiada menjadi tiada kembali, lebur kembali. Yang ada hanya Allah. Kalau sudah diam sediam-diamnya, yang ada hanya Allah. Bukan berarti kita puasa bisu terus sampai seumur hidup berdiam. Itu lain, dongo itu namanya. Kalau seumur hidup diam, dikasih kalam, dikasih ikhtiar, tidak mau bicara. Misal kalau ada berniat di sini sampai seumur hidup mau puasa bisu, itu orang dongo. Kita yang dongo, saya ini loh. Kalau misal saya mau begitu, saya dongo betul saya. Jadi diamnya dimaksud bukan berarti diam kalam ininya, enggak. Tidak. Diam dalam penyaksian, saudaraku. Kitanya Adamnya ini rasa-rasanya kita itu tidak ada lagi. Tidak juga kita mengatakan, oh saya ini sudah tidak ada lagi. Saya ini sudah makrifat lah, batal kalau begitu. Diam saja, apakah susahnya diam? Jangan sampai kita ini seperti malam pengantin baru, semua stan-stan yang dipakai dengan istri kita, oh saya sama istriku begini, wah nikmatnya aku buka bajunya begini, wah ku anukan begini, wah anunya begini besar, woi begini ku hantam pakai doggy style begini, misal begitu ya. Enggak begitu, enggak usah cerita-cerita pengalaman-pengalaman rohani, spiritual, cukup kepada diri saja. Kecuali memang ada maknawianya, ada artinya di situ. Tanya kepada guru mursyid, tanya kepada pembimbing. Tidak perlu kita kesana kemari cerita. Begitu. Jadi mungkin begitu dari kita. Minta ampun, minta rela. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.